Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Dari video yang kemarin kita telah membahas tentang sejarah toksikologi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang asas-asas toksikologi. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian toksikologi, kondisi efek toksik, mekanisme aksi toksik, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik. Mari kita bahas sekarang. Sebelum kita membahas tentang asas-asas umum toksikologi, mari kita tahu dulu apa itu toksikologi. Seperti di pembahasan yang sebelumnya, toksikologi merupakan ilmu atau pemahaman tentang pengaruh berbagai macam zat-zat kimia yang merugikan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian, dari kata toksikologi dapat diambil kata toksik. Toksik merupakan semua substansi bahan kimia yang menyebabkan efek berbahaya apabila diberikan kepada organisme. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asas-asas umum toksikologi. Toksikologi memiliki 4 asas umum. Yang pertama yaitu kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tersebut secara utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran atau efektivitas interaksinya dengan sel sasaran. Yang termasuk ke dalam kondisi efek toksik ialah kondisi pemejanan yang meliputi jenis pemejanan yaitu akut atau kronis, jalur pemejanan yaitu intravaskular atau ekstravaskular, lama dan kekerapan pemejanan, saat pemejanan, dan takaran atau dosis pemejanan. Selain itu, yang mempengaruhi kondisi efek toksik ialah kondisi subjek atau makhluk hidup itu sendiri, yang meliputi keadaan fisiologi, misalnya berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan alir tubuh, status gizi, kehamilan, genetika, jenis kelamin, ritme sirkadian, dan ritme diurnal. Kemudian, yang mempengaruhi lagi adalah keadaan patologi, misalnya penyakit saluran cerna, kardiovaskular, hati, dan ginjal. Toksikologi memiliki asas umum yang kedua yaitu mekanisme aksi toksik. Yang ketiga yaitu wujud efek toksik. Dan yang keempat yaitu sifat efek toksik. Jenis pemejanan pada kondisi efek toksik dibagi menjadi 2, yaitu pemejanan akut dan pemejanan kronis. Pemejanan akut adalah pemejanan yang dilakukan kurang dari 24 jam. Akan tetapi, pada toksikologi klinis, pemejanan dalam kurang waktu 72 jam masih dianggap sebagai pemejanan akut. Pemejanan kronis didefinisikan sebagai pemejanan yang dilakukan secara berkesinambungan atau berulang dalam suatu periode waktu pemejanan tertentu yang lebih lama daripada periode waktu pemejanan akut. Yang kedua adalah mekanisme aksi toksik. Mekanisme aksi toksik dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasar sifat dan tempat kejadian, sifat interaksi antara racun dan tempat aksinya, resiko penumpukan racun di dalam gudang penyimpanan. Mekanisme aksi berdasar sifat dan tempat kejadian terbagi menjadi 2, yaitu mekanisme luka intraseluler dan luka ekstraseluler. Mekanisme luka intraseluler adalah luka yang diawali oleh aksi racun pada tempat aksinya di dalam sel, sehingga mekanisme ini sering disebut sebagai mekanisme langsung atau primer. Tempat aksinya meliputi membran sel yang terdiri dari lipid, protein, dan reseptor. Kemudian ada inti sel
yang terdiri dari DNA, kemudian ada sitosol yang terdiri dari enzim, kemudian ada mitokondria yang sebagai produk energi, dan ada retikulum endoplasma. Mekanisme luka ekstrasel terjadi secara tidak langsung karena racun beraksi di lingkungan luar sel. Mekanisme ini disebut juga mekanisme tak langsung atau sekunder. Lingkungan luar berpengaruh terhadap kelangsungan hidup sel. Keberadaan zat kimia di lingkungan sel dapat mengganggu aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan struktur dan fungsi sel. Mekanisme aksi berdasar sifat interaksi antara racun dan tempat aksinya, serta risiko penumpukan racun di dalam gudang penyimpanan tubuh, contohnya yaitu pasokan oksigen. Pasokan oksigen diperlukan untuk produksi energi. Kecukupan pasokan oksigen ini bergantung pada sifat fungsi alat pernafasan, difusi oksigen dari alveoli ke dalam darah, jumlah eritrosit yang berfungsi, dan sistem kardiovaskular untuk transport eritrosit teroksigenkan ke sel. Semua tempat ini dapat menjadi sasaran serangan kimia zat beracun. Misalnya, nitrit dapat merubah hemoglobin menjadi methemoglobin yang tidak sanggup membawa oksigen. Akibatnya terjadi kekurangan oksigen dalam sirkulasi darah atau hipoksia. Bila berlanjut, keadaan ini akan berkembang menjadi anoksia atau tidak adanya oksigen dalam sirkulasi darah. Dengan cara demikian, produksi energi sel akan terganggu. Akibatnya dapat terjadi degenerasi atau kematian sel. Yang ketiga yaitu wujud efek toksik. Wujud efek toksik suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, perubahan fisiologi atau fungsional, dan perubahan struktural. Jenis efek toksik biokimia meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan respon dan perubahan atau kekacauan biokimia terhadap luka sel akibat interaksi antara zat beracun dan tempat aksi tertentu yang sifatnya berbalikan. Wujud efek toksik biokimia antara lain penghambatan respirasi seluler, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta gangguan pasokan energi. Jenis efek toksik berdasarkan perubahan fungsional meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan interaksi zat beracun dengan reseptor atau tempat akhir enzim yang sifatnya berbalikan, sehingga dapat mempengaruhi fungsi homeostatis tertentu. Wujud efek toksik fungsional antara lain anoksia, gangguan pernafasan, gangguan sistem saraf pusat, hiper atau hipotensi, hiper atau hipoglikemia, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, perubahan kontraksi atau relaksasi otot, serta hiper atau hipotermi. Efek toksik berdasarkan perubahan struktural meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel yang akhirnya berwujud sebagai kekacauan struktural. Efek toksik ini terdapat respon histopatologi dasar sebagai tanggapan terhadap adanya luka sel, yakni degenerasi, proliferasi, dan inflamasi atau perbaikan. Respon perubahan struktural meliputi degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Perubahan degenerasi meliputi atrofi, akumulasi intrasel, atau yang paling sering dijumpai adalah penumpukan air dan lemak, serta nekrosis. Asas sifat fisik efek toksik dibagi menjadi dua, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Sifat efek toksik terbalikan memiliki ciri yaitu bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Kemudian, efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Lalu, ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi
distribusi, dan eliminasi racunnya. Untuk sifat efek toksik tak terbalikan memiliki ciri yaitu kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Pemejanan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksik. Kemudian, pemejanan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang seefektif dengan yang timbulkannya oleh pemejanan racun dengan toksikan besar dalam jangka panjang. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal, mekanisme aksi toksik. Judul jurnal ini yaitu efek toksik formalin terhadap gangguan fungsi hepar. Formalin merupakan salah satu senobiotik yang sekarang ini banyak ditemukan dalam industri makanan sebagai pengawet. Beberapa studi menunjukkan pengaruh formalin terhadap kerusakan sel. Pada jurnal yang telah dibahas, tikus yang diberi larutan formalin 100 ppm selama 1 minggu akan menyebabkan terjadinya kerusakan membran sel yang ditandai dengan peningkatan MDA dan perubahan morfologi jaringan hepar yang dinilai dari pemeriksaan histopatologi. Penelitian ini bertujuan mengetahui adanya gangguan fungsi hepar pada tikus putih atau Rattus norvegius galurwistar yang diberikan formalin peroral dan diperiksa dengan indikator kadar SGOT dan SGPT. Enzim SGOT dan SGPT itu sendiri merupakan enzim transaminase. Enzim SGOT atau serum glutamat oksalotransminase banyak ditemukan di paru-paru, otot jantung, ginjal, eritrosit, otot rangka, pankreas, tulang, dan otot. Sedangkan enzim SGPT atau serum glutamat pirufat transminase banyak terdapat pada hepar dan sedikit keberadaannya pada jantung, ginjal, dan otot rangka. Apabila terjadi kerusakan pada hepar, akan secara langsung memicu peningkatan kadar SGOT dan SGPT. Metode penelitian yang akan dilakukan yaitu pertama, kelompok kontrol atau K diberikan pakan standar dan air mineral ad libitum placebo peroral. Kemudian kelompok perlakuan P diberikan formalin dengan dosis 0,1 ml per kilogram berat badan per hari. Setelah itu, perlakuan dilakukan selama 14 hari, kemudian diambil sampel darah sebanyak 3 ml dari pembuluh darah retroorbital tikus. Kemudian darah dimasukkan ke dalam tabung dan disentrifuge selama 15 menit. Kemudian diukur kadar SGOT dan SGPT dengan menggunakan diasis kit dan spektrofotometer. Dari hasil ini dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pada kontrol dan perlakuan kepada SGPT dan SGOT, pada perlakuan setelah diberikan formalin mengalami peningkatan SGPT dan SGOT. Kesimpulannya, formalin peroral menyebabkan terjadinya peningkatan kadar SGOT dan SGPT pada tikus galurwistar. Sekian penjelasan tentang asas-asas toksikologi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.